Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, tugas ini untuk melengkapi mata kuliah riset pemasaran dan studi kasus bisnis yang dosen pengampunya oleh Bapak Nur Hendrasto. Di sini kami akan mempresentasikan market visibility pada bisnis jasa Mozan Bekam. Next slide. Pada slide berikutnya yaitu ada tim kami yaitu beranggota 4 orang. Ada M. Faruk Alwi, ada Diki Rahmat Ilahi, kemudian ada Yasin Ulir Absor, dan saya sendiri yaitu Bikri Al-Fatoni. Kemudian pada slide berikutnya, di sini ada mini visibility study. Pada slide ini kita akan membahas topik yaitu ada penjelasan deskripsi bisnis, kemudian ada penjelasan market visibility, kemudian ada penjelasan technical visibility, kemudian ada organization visibility, dan financial visibility bisnis, kemudian yang terakhir kesimpulan. Pada slide berikutnya yaitu deskripsi bisnis jasa Mozan Bekam. Mozan Bekam merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa terapi bekam yang dijalani oleh Yasin Ulib Absor, seorang mahasiswa matrikulasi Tazkiyah Bogor. Bisnis ini sudah bergerak sejak akhir tahun 2020, bertepatan pada COVID-19. Awal mulanya bisnis jasa ini dirintis oleh Indra Maulana Iqbal, mahasiswa matrikulasi Tazkiyah yang saat ini telah menyelesaikan pendidikan diploma. Awalnya bisnis jasa ini dijalankan secara perorangan oleh perintisnya. Karena banyaknya pasien yang berdatangan, dibentuklah Mozan Bekam, diadakan pelatihan secara personal oleh perintis. Bisnis ini terus berkembang karena banyaknya peminat terapi bekam di asrama matrikulasi Tazkiyah. Awalnya, Mozan Bekam pertama kali beroperasi di asrama Abu Yusuf, kampus matrikulasi Tazkiyah Bogor, Dramaga, Jawa Barat sebagai tempat praktek terapi. Mozan Bekam juga bersedia datang langsung ke pasien apabila pasien tidak sanggup untuk bergerak. Setelah beberapa saat kemudian, perintis Mozan Bekam mengadakan pelatihan terapi bekam atas permintaan beberapa mahasiswa. Dan dilakukan perekrutan anggota Mozan Bekam dari beberapa peserta pelatihan yang bersedia. Tenaga terapis Mozan Bekam sudah tersedia di asrama Arozi matrikulasi Tazkiyah Bogor. Anggota tenaga terapis Mozan Bekam yang awalnya sebanyak 3 terapis mulai berkurang pada akhir tahun 2021 dikarenakan 2 anggota terapis telah menyelesaikan masa pendidikan dan pada akhirnya bisnis ini dijalankan secara personal oleh Yasin Ulia Besar hingga saat ini. Dan mungkin dari keterangan personal kami akan tampilkan pada organization visibility pada slide berikutnya nanti. Kemudian market visibility bisnis akan disampaikan oleh Diki Rahmat Ilahi. Silakan kepada Diki Rahmat Ilahi. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang penjelasan market visibility business. Yang pertama adalah tujuan dibentuknya Mozan Bekam adalah memenuhi tingginya permintaan mahasiswa yang berada di asrama matrikulasi Tazkiyah Bogor yang ingin diterapi bekam. Dan yang kedua,
Pada tahun 2021, banyak mahasiswa yang terkena penyakit yang bersifat panas, seperti demam, panas dalam, masuk angin, dan sebagainya, akibat pola hidup mahasiswa yang kurang sehat dan perubahan cuaca yang ekstrim. Dan yang ketiga, penyakit yang bersifat panas adalah penyakit yang diakibatkan oleh tingginya jumlah patogen panas yang masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, terapi bekam sangat cocok untuk mengurangi patogen panas yang menyerang mahasiswa yang berada di asrama matrikulasi Tazkiyah. Dan yang keempat, mahasiswa matrikulasi Tazkiyah kebanyakan berasal dari luar Pulau Jawa. Banyak mahasiswa yang masih belum terbiasa dengan cuaca ekstrim di Bogor. Di saat musim pancaroba, banyak sekali mahasiswa yang terserang penyakit demam, masuk angin, dan sebagainya. Dan yang kelima, selain faktor cuaca, pola hidup mahasiswa yang kurang sehat seperti bergadang karena mengerjakan tugas, bermain game, dan sebagainya menjadi pemicu lemahnya limpa yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh melemah. Selanjutnya adalah technical feasibility yang akan dijelaskan oleh Ulil Absar. Baiklah, untuk technical feasibility dari Mozan Bekam, ada beberapa teknis yang dilakukan dalam menjalankan bisnis jasa Bekam Mozan. Bisnis jasa Bekam Mozan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelatihan tenaga terapis. Yang pada awalnya jumlah bisa dikatakan. Baiklah, yang pertama adalah pelatihan tenaga terapis. Jumlah peserta pelatih pertama kali adalah 1 orang, yaitu saya sendiri. Setelah beberapa bulan kemudian, ada beberapa mahasiswa dari kampus matrikulasi Tazkiyah yang ingin melakukan yang ingin dilatih untuk bekam. Jadi perintis Mozan Bekam yaitu Saudara Indra Maulana Iqbal melakukan pelatihan bekam. Dan dari beberapa peserta pelatih, beberapa peserta pelatihan direkrut menjadi tenaga terapis Mozan Bekam. Setelah melakukan pelatihan, para tenaga medis diwajibkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan untuk bekam. Ada beberapa perlengkapan yang perlu dibeli untuk mendukung atau mensupport jalannya bisnis Mozan Bekam, yaitu ada set alat cupping, masing-masing wajib punya 1. Yang kedua adalah wadah aluminium. Yang ketiga ember steril, alat bekam untuk sterilisasi. Setelah itu baru tisu, kantong plastik untuk membuang sampah medis. Yang ketiga, setelah itu jarum lancau untuk melukai tubuh pasien. Setelah itu baru cairan disinfektan untuk sterilisasi alat bekam. Setelah itu alkohol sebagai sebagai cairan sterilisasi juga. Setelah itu alas untuk pasien. Setelah itu korentang, pinset, senter diagnosa, pisau bedah, dan pegangan pisau bedah. Setelah melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan, pasien yang datang kepada terapis pertama kali akan ditangani dengan yang pertama itu dengan metode anamnesa. Jadi anamnesa ini merupakan wawancara keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Setelah itu baru diagnosa. Diagnosa ini merupakan pengecekan terhadap beberapa organ tubuh pasien yang
menjadi indikator adanya penyakit di dalam tubuh dan sekalian menentukan apa sih sifat dari penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi ada beberapa organ tubuh yang diperiksa yaitu mata. Apabila ada perubahan warna seperti warna merah, itu berarti petandanya ada patogen panas atau kelebihan yang itu penanganannya adalah bekam basah. Setelah itu apabila berwarna kuning maka pasien mengidap penyakit hepatitis dan ini tidak boleh dibekam. Setelah itu bagian lidah. Lidah berwarna merah atau berselaput putih atau berselaput putih merah dan berselaput putih itu menandakan ada serangan patogen angin atau panas. Dan kelebihan yang setelah itu limpa panas. Penanganan ini boleh dibekam. Setelah itu apabila lidah berwarna pucat, ungu, kuning berarti ini menandakan kekurangan angin atau pasien mengidap penyakit hepatitis atau penyakit liver lainnya. Jadi ini tidak boleh dibekam. Setelah itu pengecekan denyut nadi. Apabila denyut nadi pasien di bawah 60 denyut per detik, berarti dia ini tubuhnya lemah dan tidak boleh dibekam. Dan apabila nadia di atas denyut nadia di atas 80 denyut per detik, berarti ini boleh dibekam. Setelah itu, setelah melakukan diagnosa dan pengecekan lainnya, baru kita sebelum itu kita menyediakan tempat praktek. Pertama kali tempat praktek pertama kali lokasi praktek kita ada di kamar 11 Abu Yusuf. Dikarenakan di sana tempatnya jauh dari keramaian, setelah itu sirkulasi udara yang bagus dan tenang. Dan suhunya pun mendukung sekali untuk dilakukan praktek terapi bekam. Dalam praktek terapi bekam ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah setelah proses diagnosa baru kita melakukan proses bekamnya. Proses pertama itu adalah peluluran badan pasien menggunakan minyak dengan bertujuan untuk melicinkan, mengurangi gesekan ketika penyedotan alat bekam. Setelah itu baru proses bekam luncur, yaitu kita menarik menyedot cup dengan sedotan yang lemah dan menggerakkan cup tersebut ke seluruh tubuh pasien. Setelah itu baru proses bekam kering, yaitu menarik dengan menyedot dengan tenaga yang tidak terlalu kuat dan tidak juga lemah tanpa melakukan pelukaan. Setelah itu baru kita melakukan bekam basah, yaitu dengan melakukan pelukaan di daerah bekas bekam kering yang sudah dilakukan tadi, baru kita sedot kembali dengan tujuan untuk mengambil darah yang sudah terkumpul. Setelah melakukan penyedotan, terapis melakukan oksidasi atau pembekuan darah dengan membuka sedikit cup agar udara dari luar masuk ke dalam cup dan membekukan darah yang terkumpul di dalam cup. Setelah melakukan oksidasi, baru pembersihan darah dengan membuang darah yang di dalam cup yang sebelumnya sudah dibekukan. Setelah itu baru pembersihan alat bekam atau sterilisasi alat bekam dengan menggunakan cairan disinfektan dan alkohol.
organization feasibility, ada beberapa anggota yang menjalankan bisnis ini. Yang pertama itu adalah Indra Maulana Iqbal sebagai owner, sekali juga terapis dan pelatih. Setelah itu baru Ahmad Fadil sebagai bagian keuangan atau bendahara. Setelah itu untuk tenaga terapisnya saya sendiri, Yasinul Absor. Setelah itu Fadil sebagai terapis dan Angga Saputra sebagai terapis. Baik, untuk penjelasan finansial feasibility akan disampaikan oleh para pegawai kepada para pegawai. Di mana di sini terdapat strukturnya, ada fixed cost, variable cost per 3 bulan, dan harga pokok penjualannya. Kemudian ada net profitnya. Di sini bisa kita lihat dari data tabel yang disediakan dari hasil pembuatan bekam, di mana beberapa perlengkapan yang kami sediakan memiliki total biaya sekitar 2.635.000. Kemudian di aset fixed cost-nya bisa dilihat ada variable risk-nya, air, listrik dan airnya. Kemudian di variable cost per 3 bulannya, ini adalah kelengkapan peralatan dalam kegiatan bekam. Ada tisu, ada kantong plastik, jarum lancet, cairan disinfektan, alkohol, dan pisau bedah. Kemudian di harga pokok penjualannya, di mana bisa kita lihat di mana total cost, variable cost ditambah dengan fixed cost-nya memperoleh harga pokok penjualan dalam 1 bulannya 119.000 ya. Dalam 1 minggu jumlah pasien yang datang untuk diterapi maksimal kurang lebih sebanyak 5 pasien. Tarif minimal yang ditetapkan oleh Mauzan Bekam sebesar 25.000. Omset per bulannya 25.000 dikali 5 pasien, maka diperoleh angka sebesar 1 juta. Kemudian net profitnya, di mana net profit adalah jumlah penjualan dikurang total cost dan penyesuaian. Omset per bulannya tadi ada 1 juta dikurang dengan total cost tadi 119.000 dan penyesuaian biayanya ada 100.000, maka diperoleh angka net profitnya dalam 1 bulan ada 781.000. Kesimpulan pada presentasi kami hari ini adalah Mauzan Bekam. Tujuan dibentuknya Mauzan Bekam adalah memenuhi tingginya permintaan mahasiswa yang berada di asrama matrikulasi Tazkiyah Bogor yang ingin diterapi bekam. Kemudian tingginya permintaan menciptakan peluang untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga di sini sangat prospek di kampus matrikulasi Tazkiyah Bogor. Dapat dilihat dari net profit tingginya, selisih total cost dan omset menjadi indikator bahwasanya bisnis ini sangat prospek. Kemudian ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Bisnis ini tidak hanya mencari profit semata, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk menolong orang. Terkadang terapis tidak mematokkan biaya apabila pasien sedang di masa sulit keuangan. Kemudian ini ada kata-kata dari hadis riwayat Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah atau berbekam. Sekian presentasi dari kelompok 7, di mana apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan Pak. Selebihnya saya kembalikan kepada sumber Fikri. Alhamdulillah, presentasi tugas ujian akhir semester di set pemasaran dan studi kasus bisnis kami telah selesai, kami telah sampaikan. Selanjutnya kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.